بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fil ula fil qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن الضلالة ومن النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kenikmatannya yang begitu banyak, kenikmatan yang tidak bisa kita hitung, kenikmatan yang begitu berlimpah. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita fursah mubarakah, fursah fihi rahmah hafathumul malaikah. Allah masih memberikan kita kesempatan yang penuh berkah, penuh rahmat, dan sebuah kesempatan yang kebanyakan manusia Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan, yaitu Allah berikan kita kesempatan untuk menunaikan kewajiban dan salah satu dari rukun Islam yang 5, yaitu iqamatus shalah, menegakkan salat 5 kali sehari, yaitu salatul maghrib secara berjamaah yang kita maksud. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita sebuah kesempatan dan sebuah nikmat yang mana banyak sekali manusia terluput dari nikmat tersebut. Allah masih memberikan kita nikmat waktu luang, nikmat waktu, ya, dan kita gunakan waktu tersebut untuk berkumpul di majelis ilmu, di masjid, dari salah satu masjid-masjid dan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, yang seharusnya memberikan pelajaran serta tausiah serta memberikan ilmu, menyampaikan ilmu
pada kita pada malam Sabtu ini adalah jadwal dari Ustadzuna Abu Muawiyah Askari hafizahullah wa syafahullah, dikarenakan beliau ada beberapa halangan sehingga beliau meminta uzur kepada kita semua. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan faedah dan manfaat kepada para jamaah sekalian. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama yang begitu memperhatikan suatu hal yang penting dalam kehidupan seorang hamba. Apa itu? Yaitu sebuah pendidikan pada diri seorang muslim dan keluarganya. Islam memperhatikan hal tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil secara khusus orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman. Apa yang Allah ingin sampaikan kepada orang beriman? Biasanya kalau Allah SWT membuka ayatnya dengan ya ayyuha, baik itu ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, biasanya setelah itu ada sebuah pemberitahuan yang penting yang Allah ingin sampaikan kepada para hambanya. Apa yang Allah ingin sampaikan dalam ayat ini? Allah melanjutkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Pertama, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nar, dari neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan bebatuan. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang mana neraka tersebut dijaga oleh malaikat yang memiliki sifat ghiladun syidad, malaikat yang keras, yang tidak kenal ampun. La ya'sunallaha ma amarahum, yang mana malaikat tersebut tidak akan pernah bermaksiat dan mengingkari apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan selalu mengerjakan apa saja yang mereka telah ditugaskan dengannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam ayat ini untuk menjaga diri kita. Pertama, memulai menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita. Apa faedah yang bisa kita ambil? Kenapa Allah memulai dengan anfusakum? Kenapa nggak langsung keluarga? Bukti, faedah yang bisa kita ambil di sini adalah bahwasannya untuk merubah orang lain, ubahlah diri kita dulu. Untuk menjadikan orang lain lebih baik, untuk menjadikan orang lain, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, baik itu keluarga kita terutama dan yang lainnya, maka lebih perhatikan lagi, ubahlah diri kita jadi lebih baik pula. Bagaimana mungkin pribadi kita yang buruk ingin merubah pribadi orang lain? Tapi jangan sampai ketika Anda menyampaikan ini, ada orang beralasan, berarti kalau saya masih berdosa, saya tidak usah nasihat. Salah. Sama-sama memperbaiki diri kita dan juga tetap menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, yang mana itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika kita mendengarkan penjelasan ini, yang mana sebelum kita memperbaiki keluarga kita, kita harus memperbaiki diri sendiri, bukan berarti
Ketika kita merasa, kita ini manusia yang banyak dosanya kok, nggak usah sok-sok nasihatin orang lain. Salah. Kenapa salah? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita melalui lisan Rasulnya, man ra'a minkum munkara, barang siapa yang lihat kemungkaran dari seorang lain, siapapun kalian secara umum, tanpa terkecuali, siapa yang melihat kemungkaran, siapapun dia, selama dia orang mengetahui itu mungkar, falyughayyirhu biyadihi, maka wajib baginya untuk merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhafu iman. Barang siapa yang tidak sanggup merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, maka dia ubah dengan lisannya. Kalau dia tidak sanggup, maka dia ubah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Jangan sampai orang berpemahaman ketika orang itu harus memperbaiki dirinya terlebih dulu sebelum memperbaiki orang lain, dia harus menjadi setingkat para nabi. Tidak. Siapa manusia kalau gitu yang akan menasihati, yang akan menjalankan perintah Allah dan hak seorang muslim, saling menasihati? Siapa yang akan menjalankan perintah dari Nabi SAW, yaitu ad-dinun nasihah? Kalau semua orang beranggapan bahwasannya seorang yang memiliki dosa dan salah itu tidak wajib menasihati, salah. Kalau gitu siapa? Kalau gitu siapa yang akan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar kalau semua merasa demikian? Itu persepsi yang salah. Tapi kita sambil memperbaiki keadaan sekitar kita, kita terus memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah memerintahkan di dalam ayat ini sebuah perintah menjaga diri kita. Setelah itu Allah menyuruh kita untuk memperbaiki dan menjaga keluarga kita dari api neraka, menunjukkan prioritas kita dalam hal memperbaiki agama seseorang itu adalah dimulai dari lingkup keluarga kita sendiri. Dan justru ini yang kebanyakan kaum muslimin, terkhusus orang-orang yang mengaku diri mereka dengan label salafi, mereka melupakan hal ini. Mereka ceramah di luar, mereka turun ke masjid menyampaikan mau'izah, keluarganya di rumah dilupakan. Ada banyak. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan mereka tidak mengetahui apa yang Allah SWT prioritaskan untuk diperbaiki. Banyak sekali orang yang demikian, sibuk dengan urusan orang lain di luar, dalam keadaan keluarganya saja masih berhamburan, akhlak keluarganya saja masih perlu diperhatikan. Dan justru yang lebih menyakitkan, sebuah fakta, ketika keluarganya melakukan keburukan, justru dia menyalahkan orang lain. Ini hal yang begitu menyedihkan. Bagaimana mungkin seorang ingin anaknya jadi baik, tapi dia tidak ingin ikut andil dalam mendidik anaknya. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu aw yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu lahir di atas fitrah, mereka bersih di atas Islam. Lantas siapa yang membuat mereka berubah? Yaitu orang pertama yang mendidik mereka dari kecil, yaitu orang tua mereka. Siapa yang membuat mereka menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Nasrani, menjadi seorang Majusi, menjadi seorang yang menyimpang, menjadi seorang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasul mengatakan fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang merubah mereka dari jalan fitrahnya, bukan siapa-siapa. Jadi jangan sampai salah ketika seorang orang tua, ketika anaknya terjatuh ke dalam sebuah perbuatan yang mungkar, menyalahkan pihak sekolahnya atau gurunya. Kenapa anak saya bisa berubah? Pertanyaan itu kembalikan ke diri Anda, bukan kepada orang lain. Pertanyaan itu kembalikan kepada diri Anda yang merupakan orang yang hampir 24 jam bersama dia,
dari kecil sampai umur dia dewasa. Dari umur, misal anaknya 17 tahun, dari umur 0, dari baru lahir sampai 17 tahun, Anda menemani dia. Siapa yang dia contoh? Orang tuanya. Karena adalah orang tuanya lah orang yang pertama dia lihat dan orang yang pertama dia jadikan panutan. Oleh karena itu, jangan sampai kita melupakan pendidikan keluarga kita, terutama anak-anak kita. Terutama nasihat ini juga kembali kepada para mudarrisin dan yang lainnya, bukan hanya untuk orang tua. Di mana kita di lembaga yang seperti ma'had, pondok pesantren, kita ini saling ta'awun serta saling membantu untuk merealisasikan pendidikan yang baik. Mudarrisin mengambil andil ketika anak itu selama belajar di ma'had, dan juga orang tua ikut andil yang lebih besar tentunya untuk pendidikan anaknya. Di dalam banyak cerita, di dalam banyak kisah yang disebutkan di dalam hadis, banyak cerita menunjukkan begitu perhatiannya Nabi Muhammad SAW atas pendidikan kepada seorang anak. Contoh saja yaitu hadis yang mana Rasul SAW bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum ala sab'i sinin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anakmu untuk mengerjakan salat ketika umur 7 tahun. Dan pukullah dia apabila dia sampai umur 10 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengatakan, muru auladakum, perintahkan anak-anak kalian. Untuk apa? Untuk mengejar prestasi dunia? Tidak. Untuk menjadi orang pintar? Tidak. Untuk menjadi orang yang mengumpulkan harta serta kekayaan dunia? Tidak. Untuk orang yang meraih jabatan di parlemen serta pemerintahan? Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk kita memerintahkan anak-anak kita menunaikan salat. Yang mana salat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu memperhatikan masalah salat dan memerintahkan kita agar memperhatikan anak-anak kita dalam permasalahan ini, menunjukkan bahwasannya besarnya perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam atas permasalahan agama seorang anak. Lihat betapa banyak di luar sana anak-anak yang tidak dididik dari kecil untuk menunaikan ibadah salat. Ketika besar, salat saja tidak tahu tata caranya yang benar. Yang mana menurut salat merupakan tiang agama. Yang mana salat adalah amalan seorang hamba yang pertama dihisab di hari kiamat, yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Banyak di luar sana dan banyak dari kalangan manusia yang masih tidak memperhatikan anaknya dalam permasalahan ini. Dan juga di antara contoh cerita atau kisah yang disebutkan dalam hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW begitu memperhatikan pendidikan seorang anak, yaitu dalam hadis yang sering kita dengar dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang mana waktu itu Rasulullah SAW mendatangi Ibnu Abbas dan mengatakan, ya gulam, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, idza sta'anta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ibnu Abbas yang waktu itu umurnya masih kecil. Kenapa bisa? Dikarenakan Rasul memanggil Ibnu Abbas dengan sebutan gulam, wahai anak kecil. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya gulam, ihfazillaha yahfazka. Wahai seorang anak, wahai anak kecil, jagalah oleh engkau agama Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya, perintahnya, larangannya, jaga semua itu. Ingat, lihat,
Rasul memerintahkan ihfazillah, jaga oleh engkau itu syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan ihfaz malaka, bukan ihfaz yang lainnya, bukan jaga hartamu, jaga kedudukanmu, jaga penampilanmu, tidak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihfazillah yahfazka, jagalah oleh engkau wahai anak kecil syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah oleh engkau syariat Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah itu akan selalu memberikan pengawasannya kepadamu. Idza sa'alta fas'alillah. Lihat, Rasul mengajarkan tauhid kepada seorang anak kecil, yang mana tauhid merupakan asas serta tujuan seorang hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan perintah yang pertama Allah berikan kepada Bani Adam adalah tauhid. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seorang Ibnu Abbas yang masih kecil, idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan kalau engkau meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam khairul bashar dan khairul li ahlihi, beliau adalah sebaik-baik manusia, qudwatuna wa uswatuna, beliau adalah qudwah serta panutan kita. Lihat sikap beliau ketika mendidik seorang anak. Lihat ketika beliau mendidik seorang anak kecil, apakah beliau mencamkan sebuah pemikiran kepada seorang anak bahwasannya tujuanmu adalah untuk meraih prestasi nomor 1? Bukan. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada seorang Ibnu Abbas yang masih kecil untuk menjaga syariat Allah, untuk menjaga syariat serta larangan Allah, untuk meminta apapun kepada Allah, dan juga meminta pertolongan kepada Allah, dan menanamkan kepada pemikiran dan hati seorang Ibnu Abbas bahwasanya Allah lah zat yang satu-satunya yang berhak untuk diminta dan diminta pertolongan. Bukti bahwasanya Nabi SAW begitu memperhatikan pendidikan agama kepada seorang anak. Bukan berarti jangan sampai seseorang ketika mendengar ini mengesampingkan sesuatu yang penting. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita ketika mendidik anak, ya kita memang harus tegas. Lihat seperti hadis muru auladakum bis shalah wa hum ala sab'i sinin, ya. Di Rasul SAW sebagian riwayat mengatakan pukul mereka kalau mereka sudah 10 tahun. Tentunya dengan pukulan yang memberikan pelajaran, bukan pukulan penyiksaan kepada mereka. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ketika menegur anaknya, robibnya, yaitu anak dari Ummu Salamah, yang mana ketika dia makan Rasul SAW mengatakan ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya. Rasul SAW memang mendidik seorang anak dengan mencamkan sesuatu, tapi tentunya dengan cara yang benar. Ya. Rasul bukan orang yang kaku. Rasul bukan pribadi yang istilahnya menjaga image tapi dengan salah kaprah, bukan. Rasul SAW menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika beliau bersama seorang anak kecil, tentunya beliau akan menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan umur mereka. Dan kadang Rasul SAW bercanda dengan anak kecil, tentunya dengan candaan yang ada batasnya, yang tidak membuat harga diri seorang tua, membuat harga diri seorang dewasa itu jatuh. Sebagai contoh dalam hadis yang sering kita dengar, yaitu ketika Rasulullah SAW menghibur seorang anak kecil yang bernama Abu Umair, yang ketika itu memiliki sebuah peliharaan burung dan burungnya mati. Rasulullah SAW menghiburnya dengan datang mengatakan, ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Ya, sebuah hadis singkat yang mana memiliki banyak faedah di dalamnya. Rasulullah SAW mendatangi anak kecil yang bernama Abu Umair dan beliau menghiburnya dengan mengatakan, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh An-Nughair? An-Nughair ini nama burung kecilnya anak tersebut. Bukan berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tidak memiliki kasih sayang, tidak. Rasul adalah seorang manusia yang diutus kepada umat manusia ini dengan tujuan sebagai bentuk rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan perlu dicamkan bahwasannya pendidikan yang beliau berikan adalah sebaik-baik pendidikan. Jadi jangan sampai seorang orang tua ketika ingin menempuh pendidikan anaknya,
berkiblat kepada sesuatu yang datang dari manusia-manusia selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Misalnya berkiblat dengan sesuatu yang disebutkan oleh para dokter, psikologis dan yang lainnya. Ya, memang nggak salah, tapi jangan sampai kita mengesampingkan pendidikan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan disebutkan dalam hadis-hadisnya. Tayyib. Rahimani wa ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dan juga satu hal yang penting yang perlu kita ketahui, selain masalah akidah dan keyakinan seorang hamba yang Rasulullah SAW didikkan kepada seorang anak, Rasulullah SAW juga menyampaikan dan menanamkan pendidikan kepada seorang anak berupa sebuah akhlak. Dan juga, ya sebagaimana telah kita ketahui, di dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menunaikan atau menyempurnakan akhlak yang sempurna. Ya tentu Rasulullah SAW memperhatikan pendidikan seorang anak selain masalah akidah, ya, masalah ibadah. Rasulullah SAW juga memperhatikan kepada mereka berupa pendidikan masalah adab dan tata krama. Contoh, ya sebagaimana dalam hadis sebelumnya, ketika Rasulullah SAW makan bersama anak dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW makan bersamanya, Rasul memberikan pelajaran tentu dengan ucapan yang halus. Rasulullah SAW bersabda, "Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Wahai anak kecil, makanlah, sebutlah nama Allah. Kemudian makan dengan tangan kananmu dan makan dari apa yang terdekat darimu. Ketika makan pun Rasulullah SAW masih sempat memberikan wejangan serta bimbingan akhlak kepada seorang anak kecil, yaitu untuk jangan lupa membaca bismillah, basmalah, dan juga jangan lupa untuk makan dengan tangan kanan, dan juga jangan lupa untuk makan dari yang terdekat darinya. Kelihatannya sepele, kelihatannya hal kecil, oh cuma bismillah. Justru kalau tidak dididik dari kecil, lantas bagaimana dia akan terbiasa dengan akhlak-akhlak yang baik tersebut? Bagaimana mungkin seorang anak akan terbiasa dengan akhlak yang baik kalau orang tuanya tidak mendidiknya sedari dini, sedari kecil mungkin dididik dengan akhlak yang baik? Ingat, di awal kita sebutkan, kebanyakan anak itu melakukan perbuatan dikarenakan meniru oleh orang tuanya, dikarenakan meniru orang-orang terdekatnya, dan ini terjadi. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, perhatikan dua masalah ini, akhlak dan akidah, kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita tumbuh, ya, di dalam sebuah asuhan dan didikan yang mana di dalam asuhan dan didikan tersebut dia tidak mengenal Allah dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan juga lebih parahnya lagi dia tidak mengenal hak-hak yang berkaitan dengan sesama manusia. Hak Allah saja dia tidak tahu, apalagi hak-hak hamba Allah. Oleh karena itu, perhatikan masalah ini mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari membiasakan mereka untuk mengucapkan salam, mulai membiasakan diri mereka untuk menyapa yang lebih tua dan sopan santun dalam bertutur kata. Kenapa anak ngomong ini? Dikarenakan kebanyakan anak, terutama di zaman sekarang, yang kurang itu dari mereka bukan prestasi dan pemikiran serta kecerdasan mereka, tapi permasalahan tata krama dan sopan santun mereka kepada orang-orang yang lebih tua. Dalam keadaan Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Sungguh bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak sayang kepada orang-orang yang lebih muda, dan juga orang-orang yang tidak tahu kedudukan orang-orang yang lebih tua. Jangan sampai anak-anak serta generasi muda kita menjadi orang-orang yang tidak mengerti akidah yang benar dan akhlak yang benar, sehingga mereka tumbuh menjadi seorang pribadi yang buruk, yang membawa keburukan bagi dirinya serta diri orang lain. Jangan sampai anak-anak kita menjadi seorang anak yang tumbuh dalam asuhan yang penuh kesombongan serta keangkuhan, serta tidak memperhatikan hak-hak orang lain. Jangan sampai anak kita tumbuh dalam asuhan serta didikan orang-orang
yang tidak memberikan wejangan kepada mereka bahwasannya berbangga diri dan ujub dengan apa yang ada pada diri mereka adalah hal yang tidak baik. Jangan sampai mereka terbiasa dengan keangkuhan, jangan sampai seorang anak terbiasa dengan akidah serta akhlak yang salah, dan jangan sampai seorang anak lupa dengan syariatnya serta agamanya sendiri dikarenakan salah didik dari orang-orang terdekatnya, dikarenakan kebanyakan orang tua di zaman sekarang prioritas mereka adalah dunia untuk anak-anak mereka. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadikanlah dunia itu seolah-olah engkau adalah orang asing di dalamnya, dan seolah-olah engkau adalah hanya orang yang sebentar menetap di dunia itu lantas akan pergi. Dunia bukan prioritas kita. Prioritaskan untuk pendidikan anak-anak kita adalah agama mereka, bukan dunia mereka. Tak takutkah kalian terlepas dari ketika anak kalian terlepas dari pendidikan kalian sehingga kalian tidak menjalankan perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Tidak takutkah kalian anak kalian akan menjadi penyebab kalian berdosa dikarenakan sebab kita semua, keluarga, anak-anak kita akan jadi orang-orang yang Allah SWT murkai. Jangan sampai dikarenakan salah didik kita dan mindset serta pemikiran kita dalam mendidik mereka, kita menjadi orang-orang yang menjadi penyebab mereka mendapatkan murka serta tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan anak-anak kita orang-orang yang berpemikiran serta berakidah, bermanhaj dengan manhaj yang benar, yang sesuai datang dari Nabi Muhammad SAW dan sesuai diturunkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Jangan sampai anak kita menjadi orang-orang yang sesat hanya dikarenakan pendidikan kita yang salah. Dikarenakan pendidikan kita yang salah, mereka menjadi menjauh dari kita, mereka berteman dengan orang yang salah. Berapa banyak kasus terorisme dikarenakan salah didik seorang tua kepada anaknya? Berapa banyak? Jadikanlah anak kita orang-orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik, yang mana mereka memiliki sopan santun, tawadu, serta ingat dengan hak-hak manusia dan hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan kesalahan kita anak-anak kita jadi korbannya. Jangan sampai dengan gaya kita mendidik salah, anak-anak akan terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pribadi yang bisa memperbaiki diri kita sendiri, serta menjadi pribadi yang bisa memperbaiki keluarga kita serta memperbaiki orang-orang yang sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang hamba yang senantiasa berjalan di atas Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek kehidupan kita, baik dalam pendidikan, baik masalah akidah dan akhlak serta fikih dan yang lainnya yang berkaitan dengan agama kita. Ingatlah wahai kaum muslimin, dunia bukan prioritas kita dan keluarga kita, akan tetapi agama adalah yang menjadi prioritas kita dan tujuan utama kita serta keluarga kita. Jangan sampai kita mementingkan materi dunia, lupa dengan pendidikan, lupa dengan hal-hal yang bersikap, hal-hal yang bersangkutan dengan agama keluarga kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan juga apabila ada benarnya maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya maka itu dari ana dan dari syaitan, dan saya meminta ampun serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.